Orang Islam tuh rata-rata gitu, nggak baca keseluruhan, dia nggak ngerti apa-apa, congkel-congkelan orang. Ini saya bacakan ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti manusia nggak Benar, melihat benar. Allah. Oke? Benar, benar. Tetapi anak tunggal Allah, berarti Yesus. Yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Kalau hanya dia yang melihat Allah, itu berarti dia Allah. Nggak masuk. Amsal 26 ayat 4-6. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Itu nanti setelah kebangkitan, makanya kita diangkat gitu. Itu bukan sekarang tiba-tiba kan. Rapture itu kan gini kan, ada pendeta lagi ini tiba-tiba hilang, lagi macul hilang, nggak ada itu. Karena apa? Karena Ibrani 9 ayat berapa saya lupa ya. Setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Iya, Dasar jadi mereka pasti mengatakan rapture itu, no Elia, no Henok terangkat, tunggu. Wahyu 11 dikatakan 2 saksi menjelang kedatangan Tuhan. Mereka juga akan mati nanti. iya, iya kakak. Jadi begini, waktu ketika saya jawab, ayah saya kebetulan ya, ayah saya itu ketika melihat video-video itu yang di Facebook itu, nggak tahu itu video dari mana juga. Saya tanya begini, memang di dalam Alkitab pernah ada yang di rapture? Kan nggak pernah ada. Itu tuh ada tuh Elia sama si Henok. Itu Elia sama si Henok itu belum mati. Seperti itu. Mereka diangkat itu bukan rapture. Mereka itu akan jadi 2 saksi Allah dalam Wahyu. Seperti itu. Saya jawab begitu kakak. Seperti itu. Mereka juga akan mati seperti itu. Kalau rapture itu memang ada kan berarti bertentangan dengan hukum dosa dan kematian kakak ya kan? Hukum maut seperti itu. Jadi begitu kakak. Gimana? Ya. Bentar. Apa gimana? Iya, jadi kan jadi kalaupun rapture ada seperti itu berarti kan melanggar hukum dosa dan hukum maut kakak ya. Iya, itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus. Iya, makanya seperti itu. Iya, paling gitu aja. Elia dan Henok itu pasti nanti akan diturunkan jadi 2 orang saksi. Ini adalah ajaran gereja gitu ya. Sebab setiap orang ditetapkan mati 1 kali lalu dihakimi. Makanya ada juga kemarin nanyakan, ada berarti kita ada percaya dong reinkarnasi. Nah ini ayatnya, Ibrani 9 ayat 27. Nah ini catat ya Kak Felicia ya. Iya, saya dapat Ibrani. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali. Sesudah itu dihakimi. Manusia itu hanya mati 1 kali. Itu. Jadi nggak ada itu terangkat. Orang itu harus mengalami kematian. Kenapa Kak? Harus mati dulu. Karena tubuh kita ini akan diubahkan menjadi tubuh yang sama. Namanya dibangkitkan. Kita percaya kebangkitan kan? Karena Yesus itu bangkit. Yesus itu adalah perintis kita di sorga. Sebagai manusia pertama yang sudah bangkit. Kalau kita percaya kebangkitan, pengakuan iman rasuli apa? Aku percaya akan kebangkitan daging. Betul kan? Kebangkitan badan ya. Nah, kalau kita percaya dibangkitkan harusnya sebelumnya Mati. Iya, benar. Gitu. Ya, Supaya apa? Supaya kita diubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang sama seperti tubuh Kristus. Gitu. Oke Kak. Jadi topik yang rapture ini sudah selesai kayaknya. Saya sudah tahu ayat-ayatnya. Nanti akan aku kasih ke ayah saya biar dia nggak percaya hoax itu, percaya bidat-bidat
itu, seperti itu. Sorry, kepencet Profesor Ya. lagi. Boleh tanya satu lagi kakak? Boleh? Mana? Boleh, oke ya. Nah, jadi begini, kebetulan saya mungkin sebulan yang lalu itu bergereja di gereja inilah, saya nggak akan sebutkan gerejanya mana seperti itu. Nah kemudian ada prosesi pembaptisan seperti itu. Nah ketika katekisasinya cuma sekali sih kak, sekali doang katekisasinya. Nah itu pun saya lihat di materi katekisasinya itu pengakuan iman gerejanya ya seperti itu. Itu begini kakak. Membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Nah, aku langsung begini, aku kan selalu berpikir kritis ya. Emang ada lanjutannya ya seperti itu. Akhirnya saya lihat lagi di Matius 28, ya Matius 28 ayat 19 itu ya kayak ya. Kan sudah berhenti kakak. Bapa, Anak, Roh Kudus, titik. Ini nggak ada lanjutannya dalam nama Yesus Kristus seperti itu. Kok begitu kak ya? Ya itu Saya mereka nggak jadi menambahkan ajaran itu. Nah kalau ada saya nggak jadi ajaran baptis itu, kakak. Iya, ya, karena saya ada keraguan di situ. Saya nggak mau. nah Kok di begini? dalam Wahyu ini kan dikatakan gini ya. Ya. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis. Ya, dikatakan gini ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Hati-hati, nggak boleh ditambah-tambah. Iya kakak. Jadi ya seperti itu. Saya akhirnya gimana ya? Yang peserta yang lain ya diangguk-anggukin aja. Tapi saya dalam hati saya enggak, ini nggak benar ini nggak benar seperti ini. Akhirnya ketika peserta baptis yang lain itu sudah keluar, sudah pulang seperti itu, saya tetap tunggu di situ. Saya face to face bilang sama pengurus gerejanya itu yang akan membaptis saya besok itu seperti itu. Dia bilang ini kok seperti ini ya. Akhirnya berdebat agak panjang di situ tentang mengenai apa. Kok begini pengakuan imannya seperti ini ya, seperti kayak gitu. Akhirnya dia lari-lari kemana-mana kayak berarti percaya ada dua Tuhan loh. Enggak seperti itu, enggak seperti itu. Anda enggak tahu ya. Akhirnya berdebat panjang seperti itu. Akhirnya terucap di mulutnya bahwa jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu adalah berbagi peran seperti itu. Ada berbagi peran. Iya, berbagi peran. Kok berbagi peran? Jadi kayak sabelianisme seperti itu. Iya. Jadi mereka itu wames ya. Cara pemahamannya wames. Nggak apa-apa, mungkin mereka itu belum belajar. Iya. Kalau kita yang sudah tahu ya kita sebaiknya ya memberitahu ajaran yang benar itu seperti apa. Kalau mereka tidak terima ya udah. Iya kakak. Jadi 2-3 kali aja kita perhati. Ya situ saya kembalikan lagi di Matius pasal 28 itu. Ya seperti itu. Ini sudah titik loh. Dari Roh Kudus ini titik, nggak ada lanjutannya lagi seperti itu. Yaitu dalam nama Yesus Kristus gitu seperti itu. Nggak seperti itu. Ya kakak, jadi saya nggak jadi baptis waktu itu. Jadi ya karena saya nggak sejahtera. Jadi iya benar. Saya batalkan karena ketika saya tanya ini dihilangkan ini, saya nggak mau. Nggak boleh, tetap harus pakai itu loh. Ya nggak mau saya. Udah seperti itu. Siap. Iya, saya mau cari gereja lain yang sesuai dengan Alkitabiah seperti itu dan ajaran para rasul seperti itu. Betul. Iya kakak, kalau ortodok itu sholatnya itu berapa kali kak ya?
7 kali. Tujuh kali ya? Ya, saya sudah lama ikut Kak Agatha, dengar 7 kali ya. Itu kapan aja Kak betulnya? Itu ada yang jam 6 pagi, 6, jam 9 pagi, 9, jam oke. 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 6 sore. 8 malam, jam 12 malam. Oh, 12 malam. Oh, Iya. tapi ke jam 9 malah kayak Wah. beda 3 jam gitu. Kakak beli aja ini Kak, buku sembayang-sembayang ini ada di toko Oren. Oh, Ada jam-jamnya semua di sini, doa-doanya seperti apa, caranya seperti apa, gitu. Iya, iya. Bersujudnya seperti apa, membuat tanda salib seperti apa, ada. Iya. Saya mau cari gereja ortodok di Surabaya sih Kakak. Kebetulan saya di Di Surabaya. Surabaya ada, ya Bang Meta ya? Ya. Ada nggak sih Iya, Bang? saya belum pernah masuk sama sekali, jadi saya mau tahu, saya mau mendalami lagi. Ada di Surabaya itu ada. Iya. Di mana Profesor Bang Meta itu yang tahu. Dia parokinya yang tahu. Iya, oke ya. Mungkin kalau ada Bang Meta naik nanti saya mau tanya-tanya juga. Iya, ada di Darmo katanya. Oh, Jalan Darmo. Nah, Darmo, oke. Agak deket sih sama tempat saya, iya. nah nanti boleh ke situ. Surabaya Iya. Barat. Darmo, iya. Deket kok, deket nggak jauh-jauh banget dari tempat saya. Ya udah Kakak, terima kasih. Itu aja sih kalau dari saya. Saya mau turun. Ya. Naikin camping aja, biar ada hiburannya. Tuhan memberkati ya Kak Feliciana. Iya, terima kasih Kak Agatha. Shalom. Oh, mereka nggak berani baca dan jawab. Apa sih? Oke, ini ada Bos Close. Halo Bos Close. Ya, halo host, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan, Bang, mau nanya apa, Bang? Islam atau Kristen, Bang? Halo? Ya, saya Muslim. Ya, mau bertanya apa? Silakan. Boleh, kalau diizinkan saya mau tanya Yohanes 20 nomor 17. Itu kata siapa itu? Kata Yesus atau bukan? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allah. Itu perkataan Yesus atau bukan? Iya, perkataan Yesus. Jadi yang Tuhannya di sini siapa? Yesus atau ada sosok lain yang disebut di situ sebagai Bapa? Siapa Bapa ini? Bapa itu adalah Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia kita hidup. Oke. Di awal Anda mengatakan hanya ada satu Allah. Ya, Itu. betul. Kemudian Anda merujuk lagi kepada Yesus, sedangkan Yesus itu pernyataan kan firmannya Yesus. Allah. Firmannya Allah itu ada di dalam Allah, ya satu. Firman itu satu di dalam Allah. Allahnya satu, firmannya di dalam, rohnya di dalam, ya satu Allahnya. Oke, saya bacakan lagi ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Dia punya Berapa Bapa. tadi, Bang? Yohanes 20 nomor 17. Di situ kan Aku belum pergi kayaknya. Kok salah? aku akan pergi. Yohanes 20 ayat berapa? 17. 17. Janganlah kamu memegang aku, karena aku belum. Kok aku akan pergi? Jangan diganti dong. Yesus itu belum mau pergi kepada Bapa. Belum mau kepada Bapa. Allah yang dimaksud itu adalah Bapa. Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Kenapa Yesus membedakan? Nggak Bapa kita. Kalau dia manusia sama seperti murid-muridnya, harusnya Yesus bilang apa? Bapak kita. Tapi Yesus bilang apa? Bapakku, Bapamu. Dia membedakan. Bapaknya dia karena dia adalah firman yang satu di dalam sang Bapa. Sementara manusia itu adalah ciptaan. Dia justru membedakannya di sini. Oke, begini ya. Nanti Anda boleh membantah.
justru Kok saya saya membantah? Ngapain saya bantah? Itu penjelasannya. Ngapain saya bantah ayat? ya gini, maksudnya kan apa yang saya sampaikan, kemudian kalau memang keliru menurut Anda, ya itu Yang hak keliru Anda. itu kau. Menurut saya tidak keliru nih. Saya bacakan ya. Yesus berkata kepadanya, janganlah kamu memegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Akan tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu. Nah itu. Loh Ya, kamu maksudnya yang keliru gini. kok bacamu aja. Aku akan. Di sini aja belum. Ya. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku, Allahmu. Allah di situ adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Yesus Ya, oke. membedakan. Kenapa dia bilang Bapakku, nggak Bapak kita? Padahal sama-sama kan manusia. Artinya apa? Yesus membedakan ke Bapak, keanakannya, dia yang sebagai anak, dengan murid-murid yang adalah anak-anak Allah karena iman kepada dia. Kamu nggak paham di sini. Begini, begini, justru di situ tidak ada perbedaan. Loh, Baik. kalau nggak ada perbedaan harusnya Bapak kita dong. Bapakmu kalau sama Bapakku sama, kita bilangnya Bapak kita nggak? Begini, host. Begini, kita ngomong. Nah, bentar. Bapakmu beda sama bapakku, makanya aku bilang bapakku, bapakmu. Kalau bapakmu sama bapakku sama, ya kita bilangnya bapak kita. Kalau Allahnya Yesus dengan Allahnya orang Israel itu sama, harusnya dia bilangnya apa? Allah kita. Ya kan? Karena ada perbedaan hakikat di sini. Dia itu adalah anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya. Coba baca Yohanes 1 ayat 18. Kamu kan udah lari ke Yohanes 20. Yohanes 1 dulu kau lulus. Yohanes 1 ayat 18 coba baca. Kenapa dia mengatakan Allahnya itu adalah Bapakku? Dia adalah anak tunggal Bapa. Enggak kan? Nah, itu. Oke, baik. Gini, kalau Siapa gerangan? Nih. Saya baca, kok kan males kan bacanya. Pokoknya kan mau lompat-lompat kayak kodok ya kan. Makanya kok nggak dapat poinnya. Orang Islam tuh rata-rata gitu, nggak baca keseluruhan, dia nggak ngerti apa-apa, congkel-congkel ayat orang. Nih, saya bacakan ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti manusia nggak Benar, melihat benar. Allah. Oke? benar. Tetapi anak tunggal Allah, berarti Yesus, yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Kalau hanya dia yang melihat Allah, itu berarti dia Allah. Nggak masuk. Karena Gini, dia nggak masuk. Nggak adalah masuk. Kalau logika yang firman. Anda terangkan Benar. itu nggak Karena dia adalah firman yang satu di dalam Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada Nggak usah. mulanya, dengar dulu dong, kok nggak dapat poinnya nanti di sini Islam, ya. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ini yang saya maksud. Kenapa Yesus membedakannya? Bapakku, bapakmu, Allahku, Allahku. Allahnya dia karena dia itu firmannya Allah. Hakikatnya satu dengan Allah. Karena Allah kan itu cuma satu. Kalian kalau mau bawa itu ya pingsan Yohanes 20 ayat 17. Terlalu Nggak ilahi itu. nggak apa-apa. Anda mengklaim orang itu pingsan, tapi beri juga kesempatan orang untuk ngomong. Kalau Anda ngomong terus, Loh, kapan orang kamu ngomong? nanya Gitu. kok, kamu ngomong apa kamu? Begini, Sekarang gini, pertanyaan. apa tujuan Nah. kamu mendebat iman saya? Kamu tuh nggak Saya- bisa mendebat iman saya. Kalau saya debat imanmu gimana? Mau? Saya naik ke sini bukan dalam rangka untuk mendebat keimanan. Terus kamu mau ngapain? Ngomong di sini, kamu kan bertanya Saya di cuma sini, kan? bertanya. Saya Loh, cuma kalau bertanya. bertanya ya Islam, nanya artinya kau tidak tahu. Maka yang menjelaskan adalah yang tahu. Benar. Supaya kau Benar. tahu, kau diam. Tutup mulutmu, dengarkan dengan telingamu. Murid Oke, itu lebih banyak mendengar daripada guru. Karena murid tidak tahu. baik Bu Guru. bertanya. Sekarang saya dengar penjelasanmu. Tapi gini, Bu Guru juga harus dengar dulu
pertanyaan saya dengan jelas gitu ya, dengan jelas. Di situ ada pernyataan Yesus ya secara gamblang. Dia selalu mengait-ngaitkan sang Bapa, sang Bapa, sang Bapa gitulah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, selalu dia mengaitkan. Jangan lari lah, di sini dulu lah. Nanti kalau mau Yohanes 5, ayo. Oke, Kau lompat terus. Oke. Kita tetap di situ. Dia kan mau pergi kepada Bapa gitu kan. Ya, Pergi. karena dia mau ditinggikan. Betul. Oke, pergi kepada Bapa. Dia mau Tuhan naik kan ke sudah- sorga. Ya, Tuhan kan sudah tinggi. Logikanya gimana? Tuhan mau ditinggikan. Berarti ada Tuhan lain dong. Oke, kamu baca Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Dia merendahkan diri. Makanya dia turun ke dunia. Dengar. Merendahkan. Kenapa dia ditinggikan, dia udah maha tinggi? Kan dia sudah merendahkan diri turun ke dunia. Dia kan tempatnya di atas, maha tinggi. Diutus ke dunia itu merendahkan diri. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Nih, makanya saya Oke. bilang. Sabar, sebentar. saya baca. Kau itu nggak tahu apa-apa. Oke, Dia yang maha tinggi merendahkan diri. Makanya dia Merendahkan. ditinggikan lagi. benar. Oke, dengar ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah sebagai hak yang harus dia pertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena dia maha tinggi, turun ke dunia itu merendahkan diri Oke. supaya dia kembali menjadi perintis dari seluruh manusia. Dia harus ditinggikan. Kalau dia tidak merendahkan diri, gimana dia ditinggikan? Oke, Iya, maksudnya begini, gini. dengar, itu baru satu. Saya kasih tahu lagi. Ya, nih Yohanes 17. Oke. Ikutan kalian ini. Yohanes 17 ayat yang kelima dikatakannya. Nih, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri, dipermuliakan kepadamu sendiri karena dia di dalam. Dia sedang Ya, dia sedang sebab berbicara dengan dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Karena dia ada di dalam diri Bapa. Dia mau dipermuliakan, itulah mau ditinggikan lagi. Dengan apa? Dengan apa dia ditinggikan? Dengan apa dia dimuliakan? Dengan kemuliaannya sendiri di dalam hadirat Oh. Bapa. Oke. Artinya dia merendahkan dirinya serendah-rendah mungkin, kemudian dia meninggikan dirinya melalui dirinya sendiri gitu. Dia ditinggikan oleh Sang Bapa dengan kemuliaannya sendiri. Nangkep nggak ini? Sebentar, sang Bapa ini dengan Yesus sama atau berbeda nih? Atau dua pribadi yang berbeda? Atau satu pribadi gimana? Bapa dengan firman, saya dengan pikiran saya. Saya, badan saya dengan pikiran saya. Itulah kau tengok. Aduh, Ada gimana berapa? logikanya? Ada berapa? Gimana log- Loh, gimana ini gimana- logika? Gimana logikanya? Ini logika. Saya, Iya, saya, gimana? Tuhan, badanku kau tengok badanku ini. Saya dengan suara saya sama nggak? Sama nggak? Suara saya dengan badan saya nih? Sama nggak? Beda, tapi satu kan? Logika. Ini logika. Gimana Mata logika kau Anda? nengok pakai logika kau. Paham? Nah, itu Suara itu, Bapak, sebentar. dengan pikirannya, firman itu kan pikirannya yang keluar menjadi kata-kata. Itu satu, makanya satu di dalamnya. Aku kalau mempermuliakan diriku, ya aku untuk mempermuliakan pikiranku sendiri. Permuliakanlah aku Bapa di hadiratmu, di dalam dirimu, dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. Oke, sebentar, saya jawab. Gimana Udah, logikanya udah masuk belum? Udah masuk belum masuk. Belum masuk. Suaramu sama Alasannya nggak sama belum- badanmu? Saya tanya. Alasan belum masuk gini. Suaramu Alasan sama nggak belum sama masuk. badanmu? Saya tanya. Iya, ini saya mau jawab. Anda dengar dulu, gitu. Ya, jadi cocok logimu tidak masuk karena begini. Anda menyamakan. Gini, di saat Anda ngomong, Anda menyuruh orang untuk mendengar, gitu kan? Jadi saya ngomong, Anda dengar juga lah. Ya, Anda tidak bisa menyamakan non materi dengan materi. Fisik Anda itu materi, sedangkan suara Anda itu non materi. Gimana ceritanya non materi bersatu dengan materi?
Lawak Anda ini. Kalau kau bilang suaraku non materi, ya, tidak materi, bukan suatu hakikat atau bukan suatu keberadaan, kau lihat mayat. Mayat itu bisa bicara nggak? Mayat tidak bisa bicara. Oke, kenapa? Nih, saya kasih tahu. Makanya Allah itu ketika menciptakan Adam dan Hawa, tubuhnya itu materinya, rohnya itu nafasnya Allah, rohnya Allah, hidup. Oh, rohnya Allah. Masih non materi. Itu cara penciptaan Allah. Ya, kenapa roh manusia itu tidak bisa mati, tetapi tubuh kita kembali ke tanah? Karena Allah menciptakan manusia demikian. Materinya badannya itu adalah tanah. Non materi, kalau kau mengatakan non materi, itu adalah roh, adalah nafas, tetapi itu suatu realita. Mau kau bilang non materi, itu adalah hipostasis. Oke, begini ya kata ya. Bagaimana mungkin yang non materi ini menjadi materi loh? Suara dari non materi ini tiba-tiba berubah jadi materi. Logikanya gimana? Nggak nyambung loh. Mana ada suara berubah jadi non materi, non materi jadi materi. Suara tetaplah suara. Ini bang. Makanya saya bilang. Saya terangkan. Saya ini ya bang, idiot kali kok, memang betul-betul idiot. Astagfirullah. Kalau kamu katakan udara itu tidak materi, bukan? Udara itu materi tidak? O2 itu materi tidak? Kalau kamu mengatakan bahwa suara saya ini non materi, tetapi gelombang suara saya ini bisa ditangkap, non materi tidak? Non materi tidak? Gelombang suara saya sampai ke telinga kamu, ini materi tidak? Kau harus jawab ini. Kalau kamu mengatakan ini bukan non materi, lalu tapi ada, itu namanya apa? Itu namanya apa? Wujud. Wujud itu keberadaan. Kalau kamu katakan suara saya ini bukan keberadaan, roh saya ini bukan keberadaan, maka kamu apa? Zombie. Ini mau bang, kepalamu itu masih sedikit sekali tentang ilmu pengetahuan umum, ya, sangat saya maklumin. Karena memang kau tidak tahu dasar hakikat manusia. Makanya saya jelaskan pun kau tidak mengerti. Oke, begini ya kata ya. Oke, O2 materi atau non materi? Gini. Saya harus nanya dulu kepada Anda ini, definisi materi dan non materi itu apa? Jangan-jangan Anda keliru juga nanti jelaskanlah. Kalau saya keliru, Anda bantah kekeliruan saya. Cepat. Jawab dulu. Sejauh mana Anda paham tentang materi dan non materi? Jangan bilang H2U lah. Kalau saya sudah menjelaskan kamu menyanggahnya, kamu sanggah dong dengan data. Sanggah dong. Oke, saya bilang ya. Oke. Bang, abang pernah belajar fisika nggak sih, bang? Coba. Sekarang saya tanya Anda. Kira-kira gelombang suara saya menempati ruang nggak, bang? Nah, kamu kan mau ngomong materi. Sesuatu materi itu menempati ruang, bang. Kamu ini tidak bisa membedakan. Bahkan gema suara itu menempati ruang, bang. Bang, ini mau nih, karena kau fokus, kau kira materi itu sesuatu yang bisa diraba. Materi itu sesuatu yang menempati ruang, bang. Ini mau bang, ya Tuhan, capek dah gue. Oke, saya kembali lagi ya kata. Sekarang saya tanya bang, sebentar. Saya tanya, angin itu punya berat nggak? Punya massa nggak? Saya tanya. Nggak tahu. Udah pingsan kau nggak ngerti kau nggak ngerti apa-apa. Aduh. Ya? Bahkan ada alat yang mengukur tekanan angin. Namanya kalian cari ya. Anda tahu kenapa ada tekanan angin? Karena ada massa. Bahkan udara ada massa. Bahkan udara menempati ruang. Itu materi. Kau sekolahlah sana Kau kayak gak pernah kau belajar fisika kau. Non materi. Kau turun bang. Darah tinggi aku bang. Kau belajar fisika enggak sih? Sebentar. Kau kira materi itu sesuatu yang diginin.
materi itu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kalau suara saya ini bisa kau dengar, artinya dia menempati ruang. Oke. Islam, sekolahlah kau Islam. Capek aku ngomong sama kau Islam. Kau bilang, ya Tuhan. Kan pernah sekolah nggak sih? Gas 3 kilo itu menempati ruang. Sesuatu non materi. Gimana kau mau mengatakan nafasmu, suaramu non materi? Anjay, kalian sekolah apa sih kalian? Kayaknya kalian nggak pernah sekolah ya? Tuhan, capek kali aku. Kau nggak usah ngomong lah sama aku lah tentang iman. Kau aja nggak belajar fisika kok. Itulah pentingnya manusia itu belajar ilmu pengetahuan umum. Ya elah dek.